Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Selamat datang semua. Katakan sama-sama greater, greater, stronger, stronger. Amen. Katakan pada kanan kirimu greater and stronger terjadi dalam hidupmu. Katakan greater and stronger terjadi dalam hidupmu. Amin. Saudara percayakan hal itu? Yes. Saya mau mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru di Gibeon Church. Ini bukan gereja untuk orang sempurna, bukan gereja untuk orang-orang yang sepertinya sudah get their act together. Tapi saya percaya oleh karena Tuhan Yesus kita disempurnakan di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Nah, saudara, kita ada di dalam seri minggu kedua dari Manusia Baru. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pengumuman, saudara. Yang pertama, saudara, bukan yang ini. Hari Rabu kami sudah mengadakan Gibeon Grow Anda Menjadi Saksi. Jadi minggu lalu hari Rabu kira-kira 70 orang lebih yang hadir, dan kita mengadakan peragaan dengan Dr. Sosten gitu ya. Dia certified dari Evangelism Explosion. Dia menginjili saya jadi orang yang belum mengenal Tuhan gitu ya, supaya saudara bisa tahu juga bagaimana membagikan Injil itu dari mana, apa dan bagaimana. Jadi saudara kalau belum pernah diperlengkapi, kita semua sudah tahu tentang pray, tapi kita seringkali nggak tahu caranya share. Kita tahu caranya berdoa, tapi kita nggak tahu caranya share. Jadi saudara belum terlambat kalau saudara bisa mendaftarkan diri. Nanti ada pendaftaran juga. Jadi ini Rabu ini juga baru minggu yang kedua. Dan di dalam Rabu itu kami juga akan mengadakan doa malam. Jam 7.10 kita akan mulai sampai jam 8. Jam 8 TED kita mulai pengajaran. Dan ada pertanyaan, dan ada peragaan, diskusi. Kita akan menyelesaikan semuanya jam 9 ya saudara ya. Jadi saudara ini semua kalau saudara mau mendapatkannya, saudara bisa dapatkan hari Rabu jam 7 malam di tempat ini di lantai 3. Amin. Saudara katakan pada kanan kirimu, kamu jangan ketinggalan jadi saksi bro. Yes. Amin. Penuai sedikit, padahal tuaian sudah menguning. Kita sama-sama menjadi penuai-penuai. Ada yang setuju katakan amin. Amin. Dan yang kedua saudara, kita akan mengadakan children choir, paduan suara anak-anak. Jadi saudara, bagi saudara yang punya anak-anak, daftarkan anak-anak saudara untuk audisi menjadi bagian paduan suara anak-anak. Kita mau menanamkan nilai-nilai untuk supaya anak-anak itu dari kecil sudah belajar untuk melayani Tuhan. Makanya kita mengadakan paduan suara ini. Nah, yang mengajar adalah Bung Kerry, saudara. Bung Kerry Lawaheri, dulu finalis Indonesian Idol 2003, The Voice Indonesia 2012, tim Sherina. Jadi orangnya ini sangat handal dan hebat. Mau menyempatkan diri untuk melayani anak-anak kita. Dia juga memimpin paduan suara di GKA Gloria, di MDC, di Gereja Baptis, begitu saudara. Tapi kalau dia menyempatkan diri, saya rasa itu favor dari Tuhan. Saya kok bisa kenal sama dia, ngobrol-ngobrol, dan saya mau bantu Gibeon Pastor. Waduh, ini namanya favor. Jadi kalau saudara melewatkan semuanya ini, sayang nggak dapat favornya Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau saudara bisa nanti di luar sana, saudara bisa daftarkan di saudara Sisil. Dia akan membuka booth di sana di depan, di lobi depan. Jadi untuk audisinya akan diadakan 14 Maret hari Sabtu jam 4 sore. 2 minggu lagi. Selama 2 minggu kita akan mengadakan pendaftaran. Kita akan lihat dari anak umur 6 sampai anak umur 12 tahun. Oke? Dan juga saudara, saya ingin menghargai saudara-saudara semua yang datang on time. Coba tepuk tangan dulu buat saudara-saudara yang datang on time. Come on. Yeah, kita mau menciptakan culture baru, new culture. Di latihan musik kita menciptakan culture baru. Dulu kalau latihan jam 7, datangnya jam 8. Sekarang sudah lumayan, 7.30. Saya mau jam 7 tepat, begitu saudara ya. Sudah naik setengah jam, begitu saudara ya. Tapi saya rasa ini adalah culture yang sangat baik. Jangan bilang, itu semua orang Indonesia kayak begitu. Siapa bilang? Kita bukan warga negara Indonesia saja, tapi kita warga negara kerajaan surga. Amin. Jadi kita semua belajar untuk bisa on time. Dan satu lagi, kalau saudara punya anak-anak, kalau saudara, saya nggak menghakimi saudara, enggak.
saudara selalu welcome. Kalaupun saudara nggak on time, Yesus masih tetap sayang. Amin saudara. Jadi saya nggak bilang Anda nanti kena kutuk kalau saudara nggak on time. Enggak. Tapi saya bilang begini saudara. Yang menjadi sebuah concern adalah kalau kita melihat, anak-anak kita melihat, monkey see, monkey do. Ngerti saudara ya? Anak-anak itu suka melihat orang tuanya. Kalau orang tuanya melihat bahwa, kalau anak-anaknya melihat, Allah, papa mamanya kayak begini. Jadi dia melihat bahwa kalau datang on time tidak terlalu perlu. Karena ya ini tidak terlalu perlu. Tapi kalau misalnya saudara datang rehearsal atau recital atau perlombaan, selalu on time. Gereja tidak perlu on time. Gitu saudara ya. Nah coba bayangkan, apa yang Anda kirimkan message kepada anak-anak saudara waktu Anda berkata seperti itu. Kenapa? Karena saudara memberikan message bahwa kalau memuji Tuhan itu tidak terlalu penting. Yang penting itu firman-Nya. Sehingga waktu saya ngomong-ngomong sama guru-guru sekolah minggu, iya Pak, waktu puji-pujian tuh anak-anak tidak ada. Biasanya datang waktu pisah kelas, itu kira-kira jam 10-an itu kita pas pisah kelas. Jadi anak-anak itu tidak pernah ikutan memuji Tuhan. Saudara kepingin anak-anak saudara belajar untuk memuji Tuhan? Amin, amin. Saya tahu di atas sana ada kira-kira 60 anak-anak, 55 sampai 60 anak-anak. Bayangkan kalau 55 dan 60 saya tanya sama guru-gurunya, biasanya berapa yang ikut puji-pujian? 12 saudara. Coba bayangkan, dari 50, 12. Jadi kira-kira 38 anak-anak tidak ikutan puji-pujian. Saya rasa itu adalah sebuah contoh yang mestinya kita memberikan contoh yang lebih baik. Karena saudara tahu, waktu kita memuji Tuhan, itu adalah waktu di mana kita memberkati Tuhan. Saudara mau memberkati Tuhan? Biasanya kan Tuhan memberkati kita. Ada amin? Saudara mau memberkati Tuhan? Puji-pujian saudara. Waktu kita memuji Tuhan, Allah bertahta atas pujian umatnya. Makanya saya kalau puji-pujian selalu saya benar-benar merasa diberkati. Saya sangat diberkati waktu puji-pujian karena saya melihat bahwa wow, saya memberkati Tuhan, tapi juga waktu saya memberkati Tuhan, saya bisa mengingat lagi, saya diingatkan. Kenapa sih kok kita memuji Tuhan? Supaya kita diingatkan, kita ini siapa? Tuhan itu siapa buat kita? Amin saudara. Tiba-tiba kita mengalihkan perhatian kita dari masalah kita kepada kebesaran Tuhan. Jadi saya mau mengajak kita semua, ayo kita sama-sama mempunyai kebudayaan yang baru. Nanti makin lama makin banyak orang baru. Waktu orang baru datang, wih ini gereja on time. Katakan pada kanan kirimu, yuk on time bro. New culture, yes. Amen. Kok sepi saudara? Amen. Katanya ada yang bilang, saya nunggu sampai jam 10 mulai kebaktiannya Pak. Wah gitu saudara. Nanti kita akan bikin angket apakah perlu di jam 10 ini. Tapi biar katanya orang-orang, kalau saya ganti jam 10, nanti pada datang setengah 11 gitu saudara. Wis podo ae saudara. Yang penting itu kita belajar dulu untuk on time dari orang-orang yang sudah ada. Amin saudara. Saya percaya Tuhan akan berikan yang lebih lagi. Hari ini kita akan meneruskan manusia baru. Katakan sama-sama, saya manusia baru. Katakan sama-sama, saya orang kudus. Amin saudara. Minggu lalu kita belajar bahwa Anda itu orang kudus. Kalau Anda ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya ada di dalam Kristus. Amin. Saya ada pesan sponsor saudara. Ada pesan sponsor saudara. Tiap 6 bulan sekali saya ada pesan sponsor ya gitu ya. Kemarin waktu saya browsing, ini saya nemu kata-kata ini which is I think is good. Gak cuma hanya untuk orang single, tapi saya akan mulai dari situ dulu. Single, para wanita single, cewek-cewek single, meskipun Anda sudah punya pacar, Anda belum kawin, Anda termasuk orang-orang single. Oke? Kata-katanya begini, a woman's heart should be so hidden in Christ. Katakan sama-sama, in Christ, in Christ. Katakan sama-sama, in Christ, in Christ, dalam Kristus. A woman's heart should be so hidden in Christ that a man should have to seek God first to find her. Wah. Seorang wanita hatinya itu mesti tersembunyi di dalam Kristus. Sehingga kalau ada seorang laki-laki pengen ketemu sama dia harus ketemu sama Tuhan dulu. Ya, gitu saudara ya. Ya men, ini kalau cewek-cewek gitu mesti bilang, cie, gitu saudara ya. Ya gitu saudara. Kenapa? Saya masih ingat, saya itu dulu suka sama satu cewek. Bukan istri saya, tapi istri saya tahu kok ya. Dulu kan saya waktu masih muda, mata keranjang saudara, belum bertobat. Dalam Adam, bukan dalam Kristus saudara. Suka cewek ini, sporty. Jogging terus. Apa yang terjadi? Iki kok jogging terus sih?
Di mall nggak mau, saudara, jogging. Ya terpaksa saya harus apa? Jogging, saudara. Woi, demi cewek ikutan jogging, padahal menggos-menggos, saudara. Tapi apa, saudara? Jogging. Untuk apa? Ketemu sama. Nah, saudara coba bayangkan. Kalau hati saudara benar-benar terpaut di dalam Kristus, maka semua orang yang mau tahu isi hati Anda harus ketemu sama Kristus dulu. Wah, itu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Seorang laki-laki juga begitu. A man's heart should be so hidden in Christ that a woman should have to seek God first to find Him. Wah, ini luar biasa sekali. Identitas kita bukan sama pacar kita, gantengnya, cantiknya, tapi identitas kita di dalam Kristus. Sehingga kalau ada orang yang punya identitas yang sama di dalam Kristus, kita bisa tertarik sama orang itu bukan karena orang itu ganteng, kaya, baik, tapi karena Kristus ada di dalam orang itu. Ada amin. Begitu juga suami dan istri. Seorang istri hatinya harus tersembunyi di dalam Kristus. Sehingga kalau suaminya pengen tahu isi hati istrinya, carilah Kristus, pasti tahu isi hatinya istrinya. Amin. Seorang suami hatinya mestinya tersembunyi di dalam Kristus. Dan kalau seorang istri kepingin tahu isi hati suaminya, dia mesti cari dulu hatinya Kristus. Maka identitas kita ada di dalam Kristus. Kadang-kadang kita menaruh identitas kita kepada pasangan kita, tapi kita lupa bahwa pasangan kita itu juga manusia. Sehingga kadang-kadang kita kecewa, sakit hati. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menyakiti satu dengan yang lain. Padahal semestinya identitas kita ada di dalam Kristus. Waktu identitas kita di dalam Kristus, itu kita komplit. Saudara tahu, masih ingat gak ada film namanya Jerry Maguire, Tom Cruise itu ngomong gini kan, you complete me, gitu-gitu. Ngomong sama Rene, siapa itu? Zellweger itu siapa? Saya gak tahu nama belakangnya. Kan cantik, terus Tom Cruise-nya kan matanya berbinar-binar. You complete me. Saya mau kasih tahu itu BS, saudara. Saya mau kasih tahu, suami saudara, istri saudara tidak bisa membuat Anda komplit. Malah yang ada adalah membuat Anda kecewa. Iya. Yang bisa membuat Anda komplit adalah satu. Siapa namanya? Kristus. Amin, saudara. Kalau Anda komplit di dalam Kristus, saya percaya hidupmu akan selalu teguh. Amin. Tidak tergantung sama situasi. Amin. Amin. Itu pesan sponsor. Nah, hari ini saudara kita akan meneruskan Efesus 2 ayat 1 sampai 10, saudara. Ayat 1 sampai 10. Minggu lalu kita belajar Efesus 1. Ada ayat yang terpanjang, kalimat terpanjang yang pernah ditemukan di dalam Alkitab, yaitu Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Di sini diulang lagi, saudara. Kenapa kok ayat itu terpanjang? Karena waktu itu Rasul Paulus begitu semangatnya setengah mati, dan dia nulis itu untuk mengingatkan kita semua. Kamu ini dalam Kristus ini seperti ini. Hari ini kita akan melihat bahasa Yunaninya, Efesus 2 ayat 1 sampai 7 itu nggak ada titiknya, saudara. Ngomong terus Paulus. Dia saking semangatnya. Nah, saya ingin nunjukin kepada saudara semua apa yang membuat dia semangat dan kenapa dia menulis ayat ini. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan ayo terus 1, 2, 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah ini saudara, ini luar biasa. Saya suka, malah saya ingin memberikan khotbah ini judulnya, Tetapi Allah. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Tetapi Allah, bahasa Inggrisnya but God. Yuk ngomong but God, 1, 2, 3. But God, oke, 1, 2, 3. Yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita
kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat 8-10, ini yang sudah terkenal, kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa sekali lagi. Kami minta Engkau yang mencerahkan kami. Biarlah firman-Mu berbicara di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, ini ada gambar seorang bapak disiplin anaknya. Saudara, I really want to appreciate. Saya benar-benar ingin menghargai orang tua saya, saudara. Ayah saya sudah meninggal. I want to appreciate my mom. Itu my mom ada di belakang. Dia baru datang dari khotbah. Tepuk tangan dulu buat my mom. Yes. Thank you, mom. Saya mau appreciate papa dan mama saya karena saya masih ingat dulu tuh ya. Kalau saya masih kecil, mereka selalu menanamkan kebudayaan supaya saya selalu mempunyai hati yang bersyukur. Saya masih ingat, kalau saya dapat barang bagus, ini mungkin banyak yang bisa identifikasi dengan saya. Kalau dapat barang bagus, biasanya saya pasti mendapat sebuah dikuliahi kira-kira 5 menit, 10 menit. Dulu ya, papa mama itu ya. Masih ingat saudara? Nggak pernah punya barang bagus, mesti longsor-longsor. Nah gitu saudara ya kan ya. Dulu papa mama itu ya. Dulu tuh saya ingat mama saya katanya, dulu tuh kita tuh begitu miskin, makan itu sama nasi, tahu, sama kecap. Kamu sekarang makan ayam, makan ini, makan bumbu rujak, makan ini semua. Bersyukur kamu, ayo habisin. Banyak orang lapar. Ya gitu ya saudara ya. Ya kan gitu kan. Kalau beli baju atau apa begitu kan ya. Sepatu harus ditembel gitu ya. Kemana-mana naik sepeda. Mama saya cerita, kemana-mana itu mama harus naik sepeda sampai kakinya itu kenyonyot sama itu loh apa, knalpot sepeda motor gitu ya. Dia selalu mengingatkan saya. Dulu saya ngomel, sih kakek ngomong, gitu saudara. Tapi sekarang saya udah mulai ngerti saudara. Saya mengerti. Kenapa saudara? Sekarang gantian. Saya jadi orang tua, 3 anak kan. Dulu itu ya apa-apa. Padahal ya hidupnya gak menderita loh dulu saudara. Karena sudah diberkati oleh Tuhan gitu ya. Tapi kenapa sih? Kenapa? Saya sangat bersyukur intinya. Saudara, kenapa kok saya sangat bersyukur sama orang tua saya melakukan seperti itu? Karena kalau saya tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu betapa beruntungnya saya, maka saya tidak akan pernah bisa menghargai betapa saya diberkati dan betapa keadaan saya jauh lebih baik daripada dulu atau orang lain. Yang setuju katakan amin, ya kan? Kita nggak bisa tahu bagaimana. Kalau papa mama saya nggak pernah menceritakan betapa susahnya mereka hidup, mungkin sampai sekarang saya tidak pernah bisa mensyukuri hal yang orang tua saya lakukan, bekerja keras untuk menyediakan semua ini menjadi hidup saya sebagai anak menjadi sesuatu yang lebih baik. Karena saya nggak punya point of reference. Nangkep saudara ya? Nangkep. Nah, di dalam kehidupan orang-orang di Efesus, apa yang Paulus lakukan? Paulus ingin orang-orang di Efesus tuh ingat, kamu itu dahulu, kenapa? Karena orang-orang Efesus ini pertamanya diselamatkan oleh Kristus, jadi orang Kristen, tapi mereka lupa. Mereka itu kayak apa dulu? Sehingga kehidupan mereka mulai sembrono. Sehingga kehidupan mereka mulai ngawur. Sehingga kehidupan mereka mulai ngaco. Udah mulai melenceng. Sehingga mereka lupa mereka ini siapa. Nah, Paulus ingin mengingatkan kita, terutama untuk orang-orang di Surabaya, karena saya melihat bahwa ada banyak kesamaan antara Efesus dengan Surabaya. Minggu lalu kita udah belajar tentang hidup. Paulus ingin kita ingat, kalau Anda tidak pernah sadar Anda itu diselamatkan dari apa, maka Anda tidak akan pernah menghargai keselamatan yang Anda punya. Benar gak saudara? Kalau Anda tidak pernah sadar Anda itu diselamatkan oleh siapa, dari apa, dan bagaimana, maka Anda tidak akan pernah menghargai dan bersyukur pada Sang Juru Selamat dan keselamatan yang Anda punyai itu. Benar gak saudara? Seringkali kita lupa, gak sadar. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, mereka itu dulu bagaimana, dan sekarang mereka, identitas mereka dideskripsikan di dalam Kristus. Nah itu, kalau bab 1 ayat 3-14, satu kalimat di ayat ini,
ayat 1 sampai 7. Kita akan kupas ya secara cepat. Yang pertama saudara, nah ini saudara. Kita dahulu, apa saudara? Mati saudara. Kita baca, 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati. Karena apa saudara? Pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya selalu ngomong begini kan. Kita berdosa bukan karena, kita jadi orang berdosa bukan karena kita berdosa. Bukan. Kita jadi, sekali lagi ya. Kita berbuat kita jadi orang berdosa bukan karena kita berbuat dosa. Tetapi kita berbuat dosa karena awalnya memang kita ini orang berdosa. Awalnya kita ini mati. Saudara, orang mati itu hopeless loh saudara. Gak ada harapan, gak bisa ngapa-ngapain. Kalau sudah mati mau diapain saudara? Gak bisa diapa-apain. Apa yang Anda lakukan untuk orang mati itu semua sia-sia, benar gak saudara? Makanya di 1 Petrus 2 ayat 18 kan dikatakan bahwa kita ini sudah ditebus dari hidup kita yang sia-sia. Kita ini hidupnya sia-sia di luar Kristus. Di luar Kristus itu kita mati. Raja Salomo di Pengkhotbah 1 ayat 14 berkata, aku melihat segala perbuatan manusia di bawah matahari itu sia-sia. Seperti menjaring angin. Di Pengkhotbah 1 ayat 17 dia bilang, gara-gara itu aku coba mengejar hikmat. Aku coba berusaha pinter. Mengejar hikmat, pengetahuan. Tetap aja aku melihat itu semua sia-sia. Seperti menjaring angin. Dan gitu dia bilang, dia balik. Aku melakukan kebodohan dan kebebalan. Dia bilang, itu juga sia-sia. Seperti menjaring angin. Jadi dia pernah pinter, pernah berprestasi, tapi pernah rusak, dan pernah ndablek gitu saudara. Kebebalan. Pengkhotbah 2 ayat 11 dia bilang, dia meneliti segala pekerjaan yang dilakukan tanganku, yang dilakukan oleh jeripayahku. Dia bilang itu semua sia-sia, seperti menjaring angin. Saudara, ini orang yang paling berpengaruh, paling berhikmat, paling kaya saudara. Zaman itu. Bahkan katanya menurut arkeologi, gak ada raja yang lebih kaya dari Salomo sampai sekarang. Perak itu gak ada harganya saudara. Emas semua saudara. Dia membenci hidup. Pengkhotbah 2 ayat 17 sampai terakhir dipres saudara. Dia membenci hidup. Menyedihkan, apa yang dilakukan di bawah matahari adalah sia-sia. Menjaring angin. Saudara, benar gak sih? Kita sekolah supaya apa? Sekolah supaya pintar. Nanti kalau anaknya bisa cari uang, dapat istri, menantu yang oke. Begitu kan saudara? Nanti punya cucu, akhirnya mati. Kan gitu kan saudara? Muter terus ya. Bangun pagi, siap-siap kerja, pulang kerja. Kerja seharian, pulang kerja, capek. Habis capek, makan. Ya kan? Habis makan, tidur. Besok, ulang lagi. Senin sampai Jumat. Jumat, Sabtu, bangun siangan, libur, supaya bisa makan lagi, beli-beli lagi, supaya apa? Supaya bisa senang. Habis itu Senin ngulang lagi, saudara kan? Begitu kan? Sabtu uang gaji untuk makan-makan, uang gaji untuk beli-beli, supaya bisa tidur enak. Senin ulang lagi, gitu terus sampai satu hari mati. Saya masih ingat anak saya, Dad, Jet, umur 7 sekarang, tapi dulu waktu itu umur 5. Dad, do we have to go to school forever? Dia bilang gitu. Dia nanya, saya harus pergi ke sekolah selama-lamanya gitu. Terus dia nanya, do we have to get married? Dia bilang gitu. Saya harus kawin gitu. Terus dia tuh kayak, ini kapan over? Kok muter terus gitu. Kapan? Gak habis-habis. Saudara, hidup di luar Kristus itu sia-sia. Mau cari apa saudara? Mau dapat apa? Mau luxury bintang 5, bintang 7, diamond 5, diamond, mau apa lagi saudara? Makanya di ilmu ekonomi ada the law of diminishing return. Saudara makan nasi rawon 1, soto ayam 1, soto ayam Pak Sadi 1, enak gitu. Saudara, saya sudah lama gak makan soto ayam Pak Sadi, saya makan, wih ini enak ya. Tambah kedua. Kok ya tambah biasa ya. Akhirnya coba lagi yang ketiga. Udah, kenapa saudara? Law of diminishing return. Mau di get no sampai seberapa? Salomo bilang itu sia-sia. Menjaring angin. Kenapa? Paulus mengingatkan, oi orang Efesus, kamu ini sekarang sudah diselamatkan.
Kamu dulu mati. Orang kalau mati nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Mati itu sia-sia. Kita itu ya, terima Kristus, jadi orang Kristen di dalam Kristus. Bukan dari hidup yang jahat jadi baik, bukan, saudara. Bukan jadi orang lumayan baik supaya tambah baik, bukan, saudara. Oh, dulu aku biasa-biasa, tapi sekarang aku luar biasa. Ya kelihatannya benar, tapi saudara, saya mau kasih tahu, ada kebenaran yang lebih benar. Dulu kamu mati, sekarang kamu hidup. Mati, sekarang kamu hidup. Lihat ini, saudara. Saudara, ini brilian. Karena ini, ayat 1 sampai ayat 7. Paulus ngomong ayat 1, 2, 3 itu keadaan kita. Terus ayat 4, 5, 6 itu keadaan yang kita dipulihkan oleh Allah. Jadi saudara, kalau saudara baca tadi 1 sampai 7, itu begini. Ayat 1 itu jawabannya di ayat 4. Ayat 2 jawabannya di ayat 5. Ayat 3 jawabannya di ayat 6. Begitu saudara. Nah, ini kan ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lihat ayat 4. Kita baca. 1, 2, 3. Tetapi, kayak baca. 1, 2, 3. Tetapi Allah, but God. Amin. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Come on, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin. Tetapi Allah, lihat ini, yang menjadi sumber dari segala sesuatu, inisiatornya, kuasanya siapa? Allah. Siapa yang menjadi inisiator? Allah. Siapa yang menjadi yang memulainya? Allah. Tuhan yang duluan. Tuhan yang berpikir untuk kamu. Tuhan yang mengejar kita. Jangan berkata, aku memilih untuk mengasihi Tuhan. Enggak, saudara. Enggak ada satu orang pun bisa mengalah. Orang mati bisa enggak punya pilihan? Saya mau nanya, orang mati bisa milih? Saya mau nanya, orang mati bisa percaya? Orang mati bisa percaya? Enggak bisa. Orang mati enggak bisa percaya, makanya firman Tuhan berkata, kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, tidak ada orang bisa ngomong Tuhan, Yesus itu Tuhan. Ada amin, saudara? Tidak ada. Semuanya kita itu karena Tuhan yang berkarya. Tuhan yang berkarya. 100% Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Makanya Yesus kan bilang gini, bukan kamu yang milih aku yang memilih kamu. Wow, kalau Anda ada di sini, kalau Anda bisa ngomong Yesus, engkau adalah juru selamatku, itu karya Tuhan. Amin. Itu karya Tuhan. Karena dulu kamu mati, sekarang kamu dihidupkan. Tetapi Allah dalam Kristus kita dibuat hidup. Ini salah, saudara. Tidak biasa ngomong bahasa Indonesia. Dalam Kristus membuat kita hidup. Kayaknya kita dibuat hidup begitu, saudara. Jadi di dalam Kristus orang mati itu bisa jadi hidup. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini bisa melakukannya, saudara. Enggak bisa, saudara. Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Hidupmu itu tidak sia-sia. Katakan sama-sama, hidupku tidak sia-sia. Hidupku tidak sia-sia, saudara. Waktu di bumi, Anda itu sudah dihidupkan. Jadi saudara enggak usah nunggu ke surga untuk mengalami surga di dalam hidupmu saat ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Surga itu bisa terjadi dalam hidupmu saat ini, saudara. Yang kedua, saudara, Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, maksudnya pelanggaran dan dosa. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sons of disobedience, bahasa Inggrisnya. Kita dahulu dikuasai oleh iblis, saudara. Kita ini nggak bisa. Saudara pernah tahu ubur-ubur? Sudah tahu ubur-ubur? Ya kan? Ubur-ubur itu enggak punya kekuatan untuk bisa memberi, membuat keputusan untuk pergi kemana, enggak bisa. Dia harus ikut sama arus laut. Laut kemana, dia ikut. Itu kata-kata kamu hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Itu kamu seperti seorang budak
Dan yang punya itu, Archon, penguasa itu, Archon itu adalah kerajaan kegelapan. Tahu saudara, kita dulu instingnya itu adalah dosa. Hawa nafsu kita itu selalu membawa kita kepada kebinasaan. Instingnya kita, saudara tahu insting, maksud saya gini loh. Kalau anjing ketemu sama anjing, biasanya anjing itu kepingin apa? Bau-bau pantatnya anjing yang lain, benar gak saudara? Itu kan jijik kan saudara. Nah itu instingnya manusia itu persis kayak gitu. Saudara. Archon, gak bisa ngomong, itu gak bisa. Seperti ubur-ubur. Kalau laut kemana-mana, ya udah ubur-ubur itu melo ae, wes melo ae kabeh, melo ae saudara. Saudara lihat dunia ini. Apa yang mestinya buruk, apa yang mestinya jahat, bisa jadi biasa, bisa jadi normal. Coba lihat ngomongin, sekarang kan lagi seru-serunya, save Ahok, segala macam ya kan. Coba berapa tahun yang lalu, korupsi dianggap normal, bener gak saudara? Di Indonesia korupsi normal, itu love gift pak, gitu. Maksudnya love gift, persembahan kasih supaya cepat jalannya gitu loh. Katanya gitu, loh, oh gitu tak. Oh itu pelicinnya pak, supaya tiba-tiba selesai gitu loh pak. Tapi kebenaran, integritas, kekudusan, kejujuran jadi hal yang aneh. Orang yang jujur makin dipersulit, benar gak saudara? Apa yang kelihatannya benar, kelihatannya kudus, jadi aneh. Tapi sekarang yang salah, yang ngaco, oh itu normal, semua orang melakukan. Ya, biasa. Ini kan zaman modern pak. Misalnya nih ya, saya nggak nyinggung siapa-siapa misalnya. Hah? Kamu belum kawin? Kamu masih perawan. Loh, mestinya kan kamu test drive sama semua orang supaya kamu tahu kompatibel. Tiwasi kamu wis kawin, terus udah gitu kecewa. Ya apa? Nggak bisa, kita harus tahu dong. Wow, yang namanya kudus, yang namanya murni, diketawain. Hah? Perawan. Diketawain saudara. Yang mestinya baik, yang mestinya kudus, yang mestinya bagus, itu jadi aneh. Yang mestinya buruk, yang mestinya tidak sesuai firman Tuhan, jadi biasa, kelihatannya enak, nikmat, bahkan menjadi normal. Nah itu saudara, ini hidup di dalamnya, kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu mentaati penguasa kerajaan surga, yaitu yang sekarang sedang bekerja di antara kamu, di antara orang-orang durhaka. Kita tuh dikuasai pendusta. Tapi saudara saya mau kasih tahu, Paulus mengingatkan, dulu kamu hidupnya kayak gitu. Dulu kamu seperti ubur-ubur, tidak punya kekuatan. Tapi sekarang, dengerin saudara. Kita baca sama-sama. Lihat ini. Kuncinya di mana? Di dalam Kristus Yesus. Ya, 1, 2, 3 baca. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Maksudnya apa? Tetapi Allah dalam Kristus kita dibebaskan dan diberikan duduk bersama di surga. Maksudnya apa? Kalau dulu kamu ubur-ubur, sekarang kamu itu seperti lumba-lumba. Ngerti lumba-lumba? Meskipun kamu hidup di dalam laut, meskipun kamu hidup di dalam kegelapan, meskipun kamu hidup di dalam kejahatan, banyak sekali yang gak benar di sekelilingmu, tapi kamu punya kekuasaan untuk melawan arus. Kamu punya kekuasaan untuk berkata tidak. Kamu punya kekuasaan untuk tidak ikut-ikut semua yang dinamakan hawa nafsu. Ada amin saudara? Kita punya kuasa. Kita mendapatkan kebebasan tadi. Mempunyai kemerdekaan. Meskipun kita dikelilingi orang-orang tawanan saudara. Contohnya begini saudara. Misalnya Anda diculik dan dicuci otak ya. Anda yakin bahwa markas musuh itu rumahmu. Diculik, dicuci otak. Yakin markas musuh itu rumahmu dan itu adalah tempat asalmu. Dalam keadaan yang memprihatinkan, tapi Anda sudah pikir, iki rumahku wis. Ya sudah, wis memang kayak gini. Tapi ada agen rahasia yang menemukan saudara dan membebaskan saudara dan memulihkan ingatan saudara. Sehingga saudara, wih, aku ini bukan dari sini ya. Iya bukan. Tapi habis itu agen rahasianya bilang gini, tapi kamu tinggal di sini dulu. Nanti satu hari kamu tak bebas no. Lagi kamu di sini, kamu bantu, bebaskan yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan ingatan mereka tuh, ternyata tempat ini bukan tempat mereka. Nah itu loh saudara, seperti itu. Meskipun kita ini hidup di daerah
orang-orang yang penuh dengan kegelapan. Tapi Yesus kan ngomong gini, aku tidak ingin mereka ini dikeluarkan dari dunia. Tetapi mereka itu dilindungi dari yang jahat. Dan mereka ini bisa menjadi terang. Ada amin? Kita menjadi terang. Dimanapun kita berada. Meskipun kita di dalam dunia yang gelap. Ada amin saudara? Itulah yang membuat kita berbeda. Dalam Kristus kita dibebaskan. Dan diberikan duduk bersama di surga. Meskipun tempat kita ini masih ada di dunia. Meskipun kita masih ada di sini, tapi kita sudah punya tempat di surga. Saudara tahu, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau Anda di dalam Kristus, artinya saudara juga punya tempat di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Kristus. Saudara di sebelah Kristus, tapi sekarang masih ada di dalam dunia. Artinya, semua yang Kristus miliki, itu saudara miliki. Itu luar biasa. Ada amin saudara? Ini yang luar biasa sekali. Lihat ini saudara, Kolose 3 ayat 3-4 saudara. Sebab kamu telah mati. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Lihat, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kristus yang adalah hidup kita. Jadi ternyata Kristus itu adalah hidup kita. Jadi hidup kita itu ada di dalam Kristus. Amin saudara. Makanya 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, kamu tuh jangan hidup seperti orang dunia, tapi kamu hidup seperti perantau, foreigner. Bahasa Inggrisnya lebih gila lagi, alien. Kita semua ini kalau di dalam Kristus, kita ini alien. Wah saudara. Artinya apa? Ini bukan rumah kita, cuma sementara. Ada amin saudara? Saya kasih, belum nangkep ini. Saya kasih ini. Saya masih ingat dulu, kalau saya sebutkan lagunya mungkin Anda bisa lihat, oh ini jadul banget lagunya ini. Di Kuta Bali, kau peluk erat tubuhku. Ya kan gitu. Di Kuta Bali, cinta kita. Dulu senang saya, kalau dulu main piano, nyanyi itu sama cewek. Ya gitu saudara ya. Semua orang langsung, weh. Terus cewek-cewek duduk di sebelah saya gitu kan gitu. Cuma saya senang gitu kenapa? Dulu soalnya saya senang sama Andre Hehanusa. Saya masih ingat dia ngomong itu di Kuta Bali. Kenapa? Meskipun dia di Jakarta, pikirannya di Kuta Bali terus gitu. Kenapa? Kalau di Kuta Bali dia ketemu sama yang dia cintai itu loh. Saudara, dia nggak bisa konsen kalau lagi di Jakarta. Dia ingatnya di Kuta Bali. Masih ingat nggak ada satu lagu Tony Bennett atau mungkin Frank Sinatra? I left my heart in San Francisco. Ini bukan main tebak-tebakan loh, saudara. Ini cuma ilustrasi, oke? I left my heart in San Francisco. Meskipun dia di New York, meskipun dia di Chicago, yang dipikiri apa, saudara? San Francisco. Andre Hehanusa meskipun dia di Jakarta, di Ambon, orang Ambon kan? Tapi yang dipikirin apa, saudara? Di Kuta Bali. Maksud saya apa? Kita meskipun ada di dunia, tapi nggak konsen di dunia ini. Yang dipikiri apa? Yesus. Amin, saudara. Yang dipikiri adalah sesuatu yang lebih mulia. Yang dipikiri adalah sesuatu yang lebih indah. Yang dipikiri adalah nggak cuma hanya kerja supaya dapat duit. Duit nanti hari Jumat, Sabtu bisa beli-beli gitu kan saudara. Habis beli-beli bisa makan-makan dulu di warung, sekarang bisa makan di restoran, bisa makan di Sutos, nanti bisa makan di steakhouse gitu saudara. Habis itu bisa dulu rumahnya di Gubuk, sekarang rumahnya di Gedongan, sekarang bisa rumah berapa meter persegi gitu saudara. Bukan cuma itu saudara, itu gampang. Tuhan tahu kita butuh itu, makanya pasti dikasih lah. Ada amin saudara. Tapi yang dipikirin itu bukan itu saudara. Yang dipikirin adalah hal yang lebih mulia. Amin saudara. Alien. Nah itu saudara. Katakan pada kanan kirimu, kamu alien bro. Nah ingat ya saudara. Alien. Amin saudara. Bukan alien loh saudara ya. Alien gitu saudara ya. Katakan pada kanan, sungguhan. Katakan pada kanan kirimu. Kamu tuh alien. Yes. Kamu maksudnya apa? Rumahmu itu bukan di bumi. Tapi rumahmu itu sudah disiapkan di surga. Ada amin saudara. Yang dipikir itu bukan hal yang sia-sia. Hidup kita tidak sia-sia, saudara. Amin. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Sebenarnya, dahulu kami juga semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di bawah hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita dahulu orang yang harus menerima murka. Waktu saudara hidup di dalam hawa nafsu, menuruti kehendak daging, pikiran kita yang jahat, insting manusia, hawa nafsu kita. Saudara, saya mau kasih tahu, hal yang paling buruk dalam hidup saya adalah waktu saya mengikuti hawa nafsu saya. Mukul orang lah, mobil tabrakan lah, raket jebol lah, gara-gara apa? Ngamuk, kalah ngamuk gitu saudara. Hawa nafsu, goblok saudara. Kita itu dibilang kalau di dalam dosa-dosa kita mestinya menjadi objek kemarahan Tuhan. Di mana Tuhan semestinya menghukum kita dengan dahsyat dan berat. Semestinya nasib kita itu neraka. Yesus ngomong neraka itu adalah tempat di mana ada ratapan, tangisan dan gertakan gigi. Mestinya itu kita itu. Tapi lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi Allah. Katakan sama-sama tetapi Allah. But God. Katakan sama-sama but God. But God. Ini karya Tuhan dalam hidup kita semua. Kalau saudara melihat ini. Wow. Supaya pada masa yang akan datang. Iya apa saudara? Menunjukkan kepada kita. Kita baca sama-sama yang merah. 1, 2, 3. Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Come on. Bahasa Inggrisnya lebih keren. The immeasurable. Tidak bisa dihitung. Riches. Kekayaannya. Of His grace. Kasih karunia-Nya. In kindness. Dibungkus dengan kebaikan. Seakan-akan Paulus ngomong. Kasih karunia-Nya sih kurang. Dibungkus lagi dengan kebaikan. Melimpah. Limpah. Gak ada habis-habisnya. Kalau mikirin ya. Kalau ada orang mau baik sama saudara, saudara pikirkan. Caranya orang baik sama Michael ini ya Allah. Wow, gini. Sampai saudara kehabisan akal. Kasih karunia Tuhan dan kebaikannya tidak pernah habis-habis. Sampai saudara kehabisan akal, gak pernah habis. Itu loh yang disediakan untuk kita. Ada amin saudara. Saya mau kasih tahu saudara. Musisi bisa masuk ya. Saudara, kalau masalah dosa, Tuhan selesaikan dengan karyanya yang luar biasa di atas kayu salib. Masalah dosa, masalah kita terbesar itu apa? Dosa. Karena begitu kita mati, kita masuk mana? Neraka. Masalah itu diselesaikan oleh Tuhan melalui karyanya, melalui anaknya, melalui salib, melalui darahnya yang tercurah, melalui kebangkitannya pada hari yang ketiga. Masa hal yang lain gak diselesaikan? Ada amin saudara. Masalah keuangan. Masalah hubungan suami istri. Masalah kanker. Sakit apapun gak diselesaikan. Ada amin saudara. Saudara yakin? Gimana caranya? Bagaimana kita menghidupi ini? Ini saudara, 8-10. Kita semua sudah tahu. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh bukan tetapi itu bukan. Jangan ada orang. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan, siapa yang menyiapkan? Allah. Siapa yang menyiapkan? Ia mau supaya kita saudara, kasih karunia yang pertama yang membuat engkau selamat itu karya Tuhan. Masa itu pemberian Tuhan? Masa yang lain-lain tidak ditolong? Amin saudara. Pasti ditolong. Kita ini buatan Allah, masterpiece. Masih ingat saya pernah melakukan sesuatu? Dulu pakai Lego. Semua Anda punya Lego piece, saya buat Lego di tengah sana. Tuhan membuat setiap hidup Anda disusun-susun dengan hidup orang lain. Sehingga kita menjadi sebuah masterpiece. Kalau Yesus mau ngomong, my masterpiece itu apa? Masterpiece adalah kebanggaan karya dari seorang artis. Kalau Yesus itu seorang artis,
Dia bilang, my masterpiece itu kamu semua. Gereja Tuhan itu my masterpiece. Saudara dan saya diciptakan supaya hidup Anda indah di mata Tuhan. Amin saudara. Gak mungkin gak. Saya percaya setiap masalah kita, apa yang saudara hadapi, hasilnya, ujung ceritanya akan menjadi sesuatu yang indah. Menjadi sesuatu yang indah. Masalahmu, apa yang kelihatannya keruh, bulat sekarang, itu ujungnya indah. Amin saudara. Karena kita ini masterpiece. Buatan Allah itu bahasa aslinya artinya masterpiece. Katakan sama-sama, saya masterpiece. Katakan pada kanan kirimu, kamu masterpiece. Amin saudara. Artinya Yesus ngomong, apa yang menjadi kebanggaanku? Yaitu saudara dan saya. Amin. Kalau saudara dan saya jadi kebanggaannya Tuhan, itu bukan karyamu atau bukan kerohanianmu gara-gara kamu doa, bukan. Kamu berdoa gara-gara kamu ini masterpiece-nya Tuhan. Meskipun kamu tidak punya harapan, tapi kamu bisa berharap kepada orang yang memberikan Anda harapan, yaitu Tuhan Yesus. Makanya 216 kali firman Tuhan diberitakan, in Christ, manusia baru. Ini yang terakhir saudara, kita sama-sama katakan, manusia baru hidup oleh iman. Percayakanlah kepada Yesus. Tadi saya klop banget, tadi Novi bilang, sama-sama kita angkat tangan. Angkat tangan saudara. Saudara, waktu kita angkat tangan, tandanya apa? Saudara menyerah, surrender. Tapi kalau misalnya, saya nggak ngomong Real Madrid, Arsenal atau siapa, misalnya tim kesayangan Anda menang, apa yang terjadi? Woo! Langsung seperti just, yeah, terus mari gitu gini, dada sama dada, gitu kan saudara? Ya kan? Kenapa saudara? Menang. Let me tell you, waktu Anda angkat tangan, Anda berserah, trusting, saudara menyerahkan hidupmu, menyerahkan masalahmu, menyerahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, kamu menerima kemenangan yang Tuhan sudah bayar dengan mahal di atas kayu salib. Itu milik kita semua, amin. Itu loh saudara, manusia baru. Anda manusia baru. Anda punya kemenangan itu. Amin saudara. Mari sama-sama kita